Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina minal Qur'an wa adkhilna birahmatika fi ahlil Qur'anil Karim. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, baik yang hadir di Masjid Syuhada Rawamangun maupun yang di tempat masing-masing yang mengikuti kajian ini melalui Zoom. Mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai surat Ad-Duha. Allah memulai surat Ad-Duha dengan bersumpah dan menyebut siang hari dan malam hari untuk meyakinkan bahwa Allah tidak membiarkan atau meninggalkan Nabi Muhammad SAW dan meyakinkan bahwa kehidupan Rasulullah SAW bagian yang akhir akan lebih baik daripada bagian yang awal, dan Allah memastikan bahwa Allah akan memberi sesuatu yang Rasulullah akan menjadi ridho dengannya. Setelah menyebutkan hal-hal tersebut, Allah mengingatkan kepada Rasulullah apa yang sudah dialami selama itu, kemajuan dari satu waktu ke waktu berikutnya, yaitu semula Rasulullah itu anak yatim, kemudian Allah melindungi beliau. Kemudian Rasulullah juga mengalami ketidaktahuan tentang apa yang harus dilakukan. Kemudian Allah memberi petunjuk kepadanya, dan juga Rasulullah dibuat kaya setelah bergantung kepada orang lain. Kemudian setelah itu ada pesan-pesan dari Allah apa yang mestinya dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga umatnya. Dan perintah ini, anjuran ini berkaitan dengan pengalaman Rasulullah sendiri, yaitu ayat ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'ammal yatim, adapun terhadap anak yatim, fala taqhar, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim. Al-yatim, siapa yang disebut yatim itu? Yatim itu bisa anak laki-laki, bisa anak perempuan yang bapaknya sudah meninggal dunia di waktu anak itu masih belum balik. Jadi begitu anak sudah mencapai umur balik, anak itu tidak disebut yatim. Dan menurut definisi, yang yatim itu adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya, bukan oleh ibunya. Karena umumnya dan seharusnya bapak adalah orang yang bertanggung jawab, baik dalam pengelolaan rumah tangga, dalam mendidik anggota keluarga, dan juga di dalam menopang ekonomi keluarga. Maka dengan meninggalnya seorang bapak, anaknya akan menjadi kehilangan tempat bergantung, tempat mengikuti jejak yang baik, dan juga
tempat bergantung secara ekonomi. Oleh karena itu, anak yatim posisinya sangat lemah karena masih kecil, tenaganya belum cukup, pikirannya belum pandai untuk menghadapi kehidupan, dan ekonomi belum paham. Nah, karena anak yatim itu posisinya sangat lemah, maka seringkali anak semacam ini menjadi korban di dalam keluarga atau bahkan di dalam masyarakat. Sebagaimana kita lihat kebiasaan, kecenderungan kita manusia dalam masyarakat, orang yang kuat mempunyai kecenderungan memperalat atau mengeksploitasi yang lemah. Itu kecenderungan kita, manusia. Kita bisa lihat kecenderungan yang masih murni atau masih belum tercampur dengan pengaruh macam-macam. Kalau anak-anak misalnya di sekolah SD, di antara anak-anak itu, kalau ada anak yang kelihatan lemah, secara fisik lemah, secara pikiran juga lemah, sehingga anak itu suka ragu-ragu melakukan sesuatu, tidak ada atau kurang rasa percaya diri, maka anak itu biasanya menjadi korban bullying, bully. Itu di mana-mana seperti itu. Agama mereka apapun, ada kecenderungan orang yang atau anak-anak yang kuat itu membuli anak-anak yang lemah. Nah, anak-anak yang lemah semacam ini perlu ditolong, dan juga yang membuli juga perlu ditolong. Karena membuli itu zalim. Nah, anak yang dizalimi ini perlu diselamatkan karena pengaruhnya besar baik terhadap pendidikannya maupun terhadap kemandiriannya kelak. Nah, anak yang dibuli itu perlu ditolong dengan meningkatkan percaya dirinya dan memberi kekuatan untuk berhadapan atau bergaul dengan teman-temannya yang lain. Anak yatim itu anak yang lemah sekali. Bahkan di dalam keluarga itu sendiri anak ini bisa dibully oleh orang-orang yang dewasa. Oleh karena itu, karena ada kecenderungan anak yatim itu dibully, maka ketika Allah menganjurkan supaya anak-anak itu dihormati haknya, Allah menggunakan larangan. Coba perhatikan, fala taqhar. Jangan berperilaku sewenang-wenang terhadap anak yatim. Jadi yang ditekankan di sini larangan, larangan bersewenang-wenang. Bersewenang-wenang ini kan membuli. Jangan membuli anak yatim. Misalnya di sini bukan perintahnya itu bukan muliakanlah anak yatim, bukan. Tapi jangan sewenang-wenang terhadap anak yatim. Karena ini ada kecenderungan manusia untuk yang kuat membuli yang lemah. Contoh yang kuat membuli yang lemah itu bukan hanya pada anak-anak. Ketika dewasa pun manusia mempunyai kecenderungan membuli. Bahkan cara-caranya sangat canggih. Kita lihat perusahaan yang besar itu biasanya membuli perusahaan yang kecil. Orang yang pandai berbisnis berusaha ngerjain yang lemah. Dan kalau kita misalnya bagaimana kita bisa meningkatkan bisnis kita. Kita mengundang mentor, mengundang pelatih. Itu kan seringkali kalau zaman sekarang tingkatkanlah daya kompetitifmu. Tingkatkan daya kompetitifmu.
Dan saya sering mendengar kata-kata yang mereka ucapkan, you must improve your competitive edge. Edge itu kalau pisau, bagian yang tajam itu namanya edge. Baik yang tajam di samping maupun yang di ujung. Tingkatkan ketajaman dan ekonomimu. Ini kan berarti ajaran bisnis zaman sekarang ini bagaimana kita bisa membunuh bisnis yang lain. Jadi istilahnya saja, Masya Allah, ini pelatihan yang semacam ini. Saya kebetulan punya banyak pengalaman, saya sering mengikuti seminar-seminar bagaimana untuk membangun bisnis. Itu competitiveness-mu, tingkatkan daya kompetisimu. Kalau namanya kompetisi itu usaha mengalahkan yang lain. Bahkan kadang-kadang ada perusahaan yang begini, dia kalau itu perusahaan besar, begitu ada perusahaan baru muncul, pabrik baru, maka perusahaan yang besar itu menurunkan harga. Dia sudah punya nama, sudah dikenal, harganya turun lagi. Jadi keterkenalan itu sudah mempunyai nilai lebih dalam penjualan, harganya rendah, lebih lagi kompetitif. Dengan harganya diturunkan, maka pabrik baru tidak bisa bersaing. Karena pabrik baru biasanya cost-nya tinggi. Apalagi kalau dia modalnya hutang. Dia harus membayar hutangnya. Kelimpungan ya, belum punya nama, harganya lebih tinggi, mati. Terus nanti kalau perusahaan yang baru ini kelimpungan, udah aku beli aja deh. Nah, daripada dia tidak bisa bayar hutang, serahkan. Dibeli jadi monopoli. Dan itu sekarang berlaku di rumah sakit. Jadi rumah sakit ini BPJS-nya tuh banyak yang belum dibayar. Rumah sakit yang mandiri, yang bukan bagian dari konglomerasi, kelimpungan. Karena hutangnya BPJS itu terlalu besar. Lalu terus perusahaan rumah sakit yang besar, yang bagian dari konglomerasi, aku beli aja deh. Nah, kita saksikan banyak rumah sakit yang sekarang menjadi namanya berubah. Nah, itu contoh bullying. Partai yang besar membuli yang kecil. Mana ada partai yang besar mau menjadi calon, menyodorkan calon wapres, calon presiden maunya. Dan karena apa? Nanti bisa mendikte polisi-polisi kebijakan dalam pemerintahan. Dan bila perlu, yang kecil itu difitnah-fitnah. Jadi itu bullying. Sampai ke internasional, negara-negara maju itu menekan negara-negara kecil supaya bukalah pasarmu. Buka pasarmu. Turunkan biaya masuk. Supaya barang mereka bisa masuk. Tapi kalau negara yang kecil ini mau mengekspor ke sana, dihalang-halangi. Nah, itu bullying juga. Oleh karena itu, layak kalau Allah wanti-wantinya jangan berperilaku sewenang-wenang terhadap anak yatim. Anak yatim itu lemah, ya, dia kecil belum tahu apa-apa, apalagi kalau anak yatim itu mempunyai warisan. Maka warisan itu yang diincar. Dan orang dewasa yang mengincar warisan anak yatim justru membulinya lebih parah. Karena dibuat anak ini um, tidak betah. Nanti bila perlu dikirim ke panti asuhan. Dan bahkan ada yang dibunuh. Seperti dulu pernah terjadi di Bali. Ya, dia dibunuh ya dengan cara kekerasan. Sehingga waktu masih yatim, dia meninggal. Saya berkomentar, tapi ada teman itu mengatakan, baru dengar komentar yang semacam itu.
Umumnya saya juga kasihan, ada anak-anak kecil dieksploitasi, disakiti, terus sampai meninggal. Memang sih disiksa. Tapi saya melihatnya Allah menyelamatkan dia. Karena dia anak dari dua orang suami istri yang Muslim. Tapi kemudian diasuh oleh keluarga yang Nasrani. Sehingga anak ini namanya pun diganti dengan nama Nasrani. Tapi Allah menghendaki jangan sampai anak ini masuk neraka. Caranya memang mengenaskan. Dibunuh oleh orang tua angkatnya sendiri. Tapi dengan dia meninggal di waktu masih kecil, dia sakit. Tapi tidak ada anak kecil yang meninggal kemudian masuk neraka, nggak ada. Nah, jadi saya komentar itu, oh ya juga ya, gitu ya. Jadi Allah itu maha pengasih. Nah, saya ingin menekankan di sini bahwa hati-hati kita berhadapan dengan orang yang lemah. Kita mempunyai kecenderungan membuli orang-orang yang lemah. Apalagi kalau kita merasa diri kuat, baik secara fisik maupun secara ekonomi atau secara politik. Kepada anak yatim, kita tidak boleh sewenang-wenang dan addressnya, perintah atau larangan ini kepada Nabi Muhammad SAW yang beliau sendiri pernah mengalami menjadi anak yatim. Jadi Rasulullah diberi pengalaman oleh Allah untuk menjadi anak yatim kayak apa. Karena pernah menjadi anak yatim, maka ketika ada bimbingan dari Allah semacam ini, Rasulullah lebih menghayati, lebih menghayati bagaimana menghormati anak yatim, bagaimana perasaan anak yatim itu, dan sebagainya. Oleh karena itu, banyak juga ayat-ayat yang lain yang nadanya itu negatif dalam arti peringatan. Kamu jangan memperlakukan anak yatim sewenang-wenang misalnya. Misalnya di ayat yang saya cantumkan di sini. Seringkali orang yang dewasa, bahkan yang mempunyai potensi besar melanggar ini adalah ibunya sendiri. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro wa sayaslawna sa'ira. Allah memperingatkan, hati-hati ya, orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim. Anak yatim mempunyai hak atas harta. Nah, kalau dibilang anak yatim punya harta, berarti biasanya itu warisan, karena anak belum bisa bekerja sendiri. Orang yang mengambil hak anak yatim itu, innama ya'kuluna fi butunihim naro. Sesungguhnya mereka itu sama dengan memasukkan api ke dalam perutnya. Api itu yang dimakan. Udah begitu, wasayaslauna sa'iro. Kelak di hari kiamat, orang itu akan masuk ke neraka. Ini peringatan keras. Dan saya tadi menyebut bahwa justru orang yang mempunyai potensi untuk mengambil hak anak yatim itu ibunya sendiri. Kita sering menyaksikan seorang suami, bapak, meninggal dunia. Lalu keluarga itu atau terutama ibunya, istrinya, tidak ingin warisannya segera dibagi. Atau kalau anak-anaknya itu misalnya ada yang dewasa, kemudian dan juga ada anak yatim, itu mereka sepakat untuk jangan dibagi dulu. Kan masih ada ibu. Ibu kan butuh tempat tinggal. Oleh karena itu, mereka cenderung untuk tidak membagi waris segera. Nah, ini punya potensi untuk mengambil hak anak yatim. Karena kalau itu belum dibagi, maka ada kemungkinan mereka mengkonsumsi peninggalan yang wafat
dengan cara yang tidak benar. Karena belum dialokasikan siapa yang mempunyai hak apa. Kalau orang itu kebetulan atau keluarga itu makin kaya, itu mendingan. Tapi kalau makin miskin, kan makin habis. Ya yang dihabiskan itu harta anak yatim. Yang notabene adalah anaknya sendiri. Oleh karena itu kita hati-hati. Kalau ada seseorang yang meninggal dunia, lebih baik segera dibagi warisannya supaya jelas seseorang itu mempunyai hak apa dari yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Lagi, bagaimana kalau kita itu mau membebaskan diri dari kemungkinan mengambil hak anak yatim? Apakah boleh kita serahkan saja? Bukan begitu. Dibagi dulu warisan, dialokasikan, kemudian di masing-masing hati-hati jangan sampai mengambil hak anak yatim. Hak anak yatim tidak boleh diserahkan pada waktu anak itu masih yatim karena umumnya anak yatim itu karena belum balik itu belum bisa mengelola hartanya sendiri. Dan Allah melarang kita menyerahkan harta kepada orang yang belum bisa mengelola harta. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha. Warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Kalian jangan menyerahkan harta kepada orang-orang yang bodoh. Sufaha, sufaha itu jamak dari safih. Safih itu artinya yang belum mempunyai kemampuan karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Caranya bagaimana? Dikelola. Dikelola, lalu orang yang mengelola ini menyisihkan bagian dari harta itu untuk anak yatim. Tapi kalau harta itu bisa dikembangkan, kebetulan kalau ibunya itu pengusaha, boleh saja dikembangkan. Tapi ingat, modal yang dimiliki oleh anak yatim, ketika ada keuntungan, harus keuntungan itu diberikan kepada anak yatim. Jadi tidak bisa dikatakan, dia kan peninggalannya dulu kan 100 juta. Terus dipakai untuk bisnis, untuk modal, berkembang, terus ketika dewasa dikasih 100 juta. Nggak fair, nggak fair. Karena orang ini atau ibunya mengembangkan itu dengan modal ini. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang ini kecenderungan inflasi itu sangat tinggi. Kalau zaman dulu tidak ada inflasi. Karena jumlah uang yang beredar dan jumlah barang dan jasa yang berputar itu seimbang. Selama supply and demand itu seimbang, maka tidak akan inflasi. Tapi zaman sekarang banyak dikembangkan transaksi tanpa barang, transaksi tanpa jasa, yaitu di sektor keuangan, ya, jual beli saham, jual beli sertifikat di futures commodity market. Itu nggak ada barangnya, tapi ada transaksi. Berarti jumlah uang lebih banyak daripada jumlah barang dan jasa yang ada. Tentu saja inflasi. Ya. Belum lagi kalau ngomong politiknya Amerika itu apa? Nomor satu adalah menjaga dolar. Maka kalau ada negara yang mengganggu dengan cara transaksinya dengan menggunakan mata uang selain dolar, maka negara itu akan menjadi objek penyerbuan Amerika. Penyerbuan itu tidak harus dengan cara militer. Ya. Jadi kita mesti hati-hati dalam hal ini. Ya, intinya di ayat ini adalah bahwa kita tidak boleh menyerahkan harta kepada orang yang belum bisa mengelola.
Tapi ketika kita tidak menyerahkan harta itu kepada orang yang belum bisa mengelola, boleh kita itu mengembangkannya. Kalau dikembangkan, maka keuntungan harus dibagi. Karena anak ini belum tahu negosiasi dan sebagainya, maka yang tua, yang dewasa, sebaiknya jangan menggunakan harta anak yatim untuk bisnis yang risikonya tinggi. Nah, karena kalau risiko tinggi, itu kemungkinan besar harta anak yatim itu bisa bisa hilang. Ya. Pilih bisnis yang tidak ada risiko, meskipun keuntungannya sedikit misalnya. Nah, kemudian makannya anak yatim itu diambilkan dari situ. Kalau itu dikembangkan, maka konsumsi anak diambilkan dari keuntungannya saja. Warzuquhum fiha. Berilah rezeki mereka dengan dana yang ada di situ. Termasuk makan dan juga pakaian. Waksuhum. Berilah mereka makan. Yaqulu lahum qawlan ma'rufah. Nah, ini perintahnya positif. Berkatalah yang baik kepada anak-anak yatim. Saya ingin menambah sedikit, para ahli fikih itu kalau melihat ada ayat semacam ini atau ayat yang lain yang serupa, itu diambil dari sisi hukum. Ini kan tidak boleh, konteksnya tidak boleh menyerahkan harta anak yatim ketika mereka masih bodoh, karena mereka belum tahu transaksi. Lalu mereka membahas bagaimana dengan anak-anak kecil yang belum tahu uang lalu belanja. Nah, ini yang terjadi kalau itu dituruti dengan apa disiplin, kita banyak melanggar. Karena anak-anak kita, anak SD kelas 1 atau bahkan mungkin TK, ketika sekolah kita kasih duit. Kita kasih duit, kemudian anak itu jajan. Transaksi oleh anak atau orang yang bodoh itu tidak sah. Nah, kalau kita mengikuti itu, ini kita banyak melanggar. Ya, jadi ini memang konteksnya anak yatim, tapi para ahli fikih suka mengembangkan untuk kasus-kasus yang sifatnya umum. Ya, contohnya misalnya ada orang tua itu kalau dikasih uang oleh anak-anaknya dalam jumlah banyak, uangnya dipakai untuk beli bir. Oleh karena itu anak-anak kalau memberi uang pada bapaknya ini dipas. Udah pagi dikasih 10.000. Jadi ada anak yang yang dekat di situ atau tinggal bersama. Ini Pak, untuk sarapan. Dia akan membeli yang pas untuk kebutuhan makan. Tapi begitu duit lebih untuk beli rokok, untuk minum bir. Kalau lebih banyak lagi malah beri pelacur. Nah ini lalu anak-anaknya itu memberinya pas-pasan. Nah ini lebih sejalan dengan larangan wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Jangan kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh, yang belum bisa mengelola uang. Kalau tidak bisa, maka kita atau orang yang dewasa yang bisa mengelola itu memberi kepada orang yang bersangkutan pas-pasan saja, sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian, kapan kita bisa memberikan harta anak yatim itu? Harus dites dulu, diuji. Sudah bisa mengelola belum? Nah, ini kalimatnya Allah menyebutnya wabtalul yatama. Ujilah anak-anak yatim itu. Hatta idza balagun nikah. Sampai anak itu berumur usia nikah. Nah, berarti menyerahkan harta anak yatim tidak harus ketika anak itu balik. Karena ketika anak itu balik, coba anak perempuan itu kadang-kadang balik umur 12 tahun. Dia belum tahu apa-apa, belum tahu bagaimana mengelola uang. Anak laki-laki
umur 14-15 tahun itu sudah balik. Kalau diserahkan itu juga belum bisa mengelola. Maka pedomannya bukan setelah balik, tapi setelah mengetahui bagaimana cara mengelola uang. Ya. Wa batalul yatama hatta idza balagun nikah. Ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka berumur untuk nikah. Fa in anastum minhum rusda. Kalau kalian mendapatkan mereka itu sudah pandai, cukup cerdas mengelola harta, fadfa'u ilaihim amwalahum. Serahkan harta itu kepada mereka. Wala ta'kuluha israfa wa bidaran ayyak baru. Kalian jangan makan harta anak yatim dengan berlebihan. Loh, kok di sini kok jangan makan berlebihan? Apa ini maksudnya? Artinya, kalau keluarga yang mengelola anak yatim ini kebetulan orang miskin, maka orang yang mengelola harta orang anak yatim ini boleh mengambil upah dari harta anak yatim itu sendiri. Karena mengambil upah itu tidak atau di luar sepengetahuan si anak yatim, maka dia harus pandai-pandai mengukur sewajarnya seberapa. Wala ta'kuluha israfa. Dan Allah menyebutnya jangan makan berlebihan. Jadi boleh apa namanya jadi dia bertindak sebagai buruh bagi anak yatim sampai anak itu besar. Tapi anjuran Allah, wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau orang yang mengasuh anak yatim itu kaya, jangan ngambil, jangan ngambil supaya hati-hati. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau dia fakir, boleh dia makan tapi dengan cara yang baik ya. Jadi mengelola anak yatim itu orang yang kaya sebaiknya jangan memanfaatkan harta anak yatim. Biarkan harta anak yatim itu utuh. Tapi kalau yang merawat anak yatim itu miskin, dia boleh mengambil upah dari situ, tapi bil ma'ruf, ma'ruf. Itu kita biasanya mengartikannya dengan cara yang baik. Padahal arti ma'ruf itu bukan baik. Ma'ruf itu artinya understood, dimengerti. Kebalikan dari ma'ruf adalah mungkar. Mungkar itu adalah tidak dimengerti. Mungkar itu bisa juga berarti orang yang tidak dikenal. Perilaku yang mungkar, perilaku yang tidak masuk akal. Akal kita nggak bisa terima. Kalau ada perilaku yang tidak bisa diterima oleh akal sehat, oleh common sense, dan sebagainya, maka itu mungkar. Dan itu jelek. Kalau pikiran kita yang wajar itu menganggap bahwa, oh itu apa pantas, layak. Nah itu namanya ma'ruf. Nah ketika orang yang dewasa itu mengelola harta anak yatim, mengambil sebagian untuk konsumsi dia sendiri, maka harus bil ma'ruf. Bil ma'ruf ini self assessment, menilai diri sendiri. Jadi kalau tidak bisa menilai diri sendiri ya konsultasi dengan orang yang paham sebaiknya seberapa begitu. Jangan lalu masak yang jumlah banyak sekali, anak yatim itu makannya kan sedikit. Kenapa dia masak banyak? Supaya dia bisa makan banyak. Supaya dia bisa makan enak dan sebagainya. Oh itu namanya mungkar. Ya, itu, karena tidak semestinya. Karena dia sebagai buruh, maka yang utama adalah konsumsi untuk yatim. Kemudian kalau sudah didapati anak itu pandai mengelola hartanya, serahkan kepada mereka dan panggil saksi. Fa'idha dafa'tum ilaihim amwalahum fa'ashidu alaihim. Ketika kalian itu menyerahkan harta kepada anak yatim, persaksikanlah penyerahan itu kepada anak-anak yatim. Wa kafa billahi hasiba. Allah selalu mengawasi dan cukup Allah menjadi pengawas. Artinya kalau ada pelanggaran, maka
Allah akan menghitung pelanggaran ini. Itu tadi larangan-larangan jangan sampai kita berperilaku sewenang-wenang terhadap anak yatim. Sebaliknya, Allah menganjurkan kita untuk menolong anak yatim. Menolong itu terutama dalam hal konsumsi. Kalau kita mau bersedekah, kita sebaiknya menyisihkan sebagian dari sedekah itu kepada anak yatim. Tapi anak yatim tidak termasuk di dalam kelompok yang berhak menerima zakat yang dicantumkan di surat At-Taubah ayat 60. Ya. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha dan seterusnya. 8 asnaf, 8 kelompok itu tidak ada anak yatim. Maka kalau kita memberi sedekah kepada anak yatim, jangan kita ambilkan dari zakat. Zakat dalam istilah fikih adalah sedekah yang wajib. Ya. Kalau dalam Al-Quran, sedekah itu ya zakat, zakat itu ya infak. Tapi istilah fikih yang wajib namanya zakat, yang sunnah itu ada namanya sedekah, ada namanya hadiah, ada namanya infak dan sebagainya. Itu eh, para ahli fikih. Para ahli fikih memilah-milah itu untuk keperluan pendidikan dan aplikasi, untuk memudahkan aplikasinya bagaimana. Ya, jadi tidak masalah itu karena kepentingannya untuk aplikasinya. Nah, kalau kita mempunyai eh, sedekah, maka kita dianjurkan menyisihkan sebagian dari sedekah kita untuk anak yatim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya, apa yang perlu mereka infakkan, nafkahkan. Infak, anfakoh, itu arti dasarnya membelanjakan, spending. Madza yunfiqun, apa yang perlu mereka uh, belanjakan berupa harta. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Katakan infak atau spending atau pengeluaran itu sebaiknya diberikan prioritasnya untuk orang tua, kedua orang tua. Orang-orang kerabat artinya saudara yang ada hubungan persaudaraan yang dekat dan anak-anak yatim. Di sini ada anak-anak yatim wal masakin dan orang-orang miskin dan orang yang sedang dalam perjalanan. Coba di sini ada prioritasnya kedua orang tua. Kedua orang tua ini juga tidak termasuk di dalam 8 asnaf yang di At-Taubah. Berarti yunfiqun di sini tidak bicara mengenai zakat. Tidak layak orang memberi zakat kepada orang tua. Karena apa? Nafkah untuk orang tua itu wajib. Dia meskipun tidak punya uang zakat, memberi nafkah kepada orang tua itu wajib. Kalau orang tua itu memang tidak mampu. Kemudian anak yatim. Kalau anak yatim itu menerimanya hanya zakat, kasihan. Mereka butuh konsumsi tiap hari. Padahal zakat itu kalau zakat mal itu 1 tahun sekali. 1 tahun sekali baru mengeluarkan zakat. Memangnya anak yatim itu makannya setahun sekali. Jadi jangan dialokasikan dari zakat, tapi dari sedekah. Tapi alhamdulillah kita ini punya kecenderungan kalau sedekahnya kepada anak yatim itu rajin. Ya. Artinya kotak-kotak kita itu yang paling banyak isinya itu untuk anak yatim. Ya, dan kadang-kadang sampai anak yatim itu makmur gitu ya. Baik, karena sudah dititit saya eh, lanjutkan bahwa kita harus menghormati anak yatim, tidak boleh menghardik. Menghardik itu termasuk membuli dan menghardik saja kepada anak yatim itu risikonya bisa keluar dari agama Islam. Artinya bisa murtad. Ara'aitan ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kriterianya apa? Salah satu di antara kriterianya adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim.
orang yang menghardik anak yatim. Ini artinya menghardik anak yatim itu bisa menyebabkan seseorang menjadi kafir atau menjadi murtad. Hati-hati, gitu. Tapi tentu ada kriterianya dan Rasulullah menganjurkan kita untuk merawat, mendidik dan membimbing anak yatim. Kalau ada orang yang mau melakukan itu, maka Rasulullah menjamin orang itu akan masuk surga asal dia beriman. Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Rasulullah memberikan isyarat dengan dua jari, jari telunjuk dan jari tengah. Ya, wa syara bis sababah. Sababah itu jari petunjuk. Al-wusta itu jari tengah. Wa farraja bainahuma syai'an. Direnggangkan sedikit. Rasulullah mengatakan, aku dan orang yang merawat anak yatim seperti ini di surga. Artinya posisinya berdekatan dengan Rasulullah di level tingkat yang sama dengan Rasulullah. Betapa nikmatnya. Dan kita mesti berperilaku damai dengan anak yatim. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Kita dianjurkan untuk bersikap damai terhadap anak yatim. Damai itu kalau kita mempunyai kelebihan kita memberi, kalau kita mempunyai kekurangan boleh kita mengambil upah dari mereka, dan kalau masak boleh dicampur. Ini ayat ini turun, para sahabat itu dulu bingung masak untuk anak yatim itu dimasak pisah. Lalu anak yatim itu kadang-kadang makannya sedikit, lalu tidak habis. Ketika tidak habis, mereka tidak berani makan itu. Ini harta anak yatim. Mereka malu kepada Rasulullah, lalu turunlah ini. Wa intu khalituhum fa ikhwanikum. Kalau kalian campur nggak apa-apa. Jadi masaknya dicampur, tapi ya itu kira-kira. Kalau dia konsumsinya sedikit, jangan lalu diambil berasnya banyak-banyak. Saya kira sementara begitu, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini mendorong kita untuk berperilaku baik dan menghormati anak yatim. Terima kasih, barangkali ada pertanyaan. Baik, jazakallahu khairan katsiran kepada Bapak Ustadz Rizabullah yang telah menjelaskan surah Al-Duha ayat ke-9. Apabila ada pertanyaan dari Bapak semua yang hadir di sini, kami persilakan dan kami bacakan dulu pertanyaan yang ada dari online. Alhamdulillah ada pertanyaan dari Ibu Amel Husna. Bagaimana bila harta anak yatim tersebut dimasukkan ke dalam tabungan syariah tersendiri dan baru diserahkan menjadi tabungan atas namanya sendiri saat dia sudah punya KTP? Oh, nggak apa-apa, itu teknis. Tapi yang penting itu udah jelas alokasinya anak itu. Tapi sebaiknya ada pesan ya, ada pesan kepada anggota keluarga yang lain bahwa yang ini milik anak yatim. Karena kalau tidak ada pesan nanti dikira itu milik ibunya misalnya. Nanti ketika ibunya meninggal ini diwaris. Ya, ini tidak boleh diwaris harta anak yatim. Itu teknis boleh, Bu. Hasim. Baik, mungkin dari kami Pak Ustadz. Di negara kita mungkin atau nggak tahu di negara lain Pak Ustadz, pengurusan yatim ini banyak sekali melalui yayasan-yayasan Pak Ustadz. Yayasan-yayasan. Nah, sementara kalau kami lihat secara pribadi, kebutuhan yatim itu seringkali bukan hanya masalah materi, tapi secara emosi. Sehingga kami melihat terkadang ada yatim yang dalam tanda kutip agak nakal, mungkin karena kurang perhatian secara emosional. Nah, bagaimana menyikapi hal ini Pak Ustadz? Apakah memang hanya fokusnya terhadap hal-hal yang sifatnya materi, sementara hal-hal yang sifatnya emosi, kedekatan, keramah tamahan dengan yatim ini kita kurang pedulikan. Terima kasih. Terima kasih. Kalau kita mempelajari ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis, itu nggak perlu ada panti asuhan. Oleh karena itu, kadang-kadang ada yang bilang, kenapa kita bikin panti asuhan? Itu kan tidak ada, itu kan bid'ah. Ya nggak ada memang zaman Rasulullah. Karena anak yatim itu sebaiknya diasuh oleh keluarganya sendiri.
Kalau toh ibunya tidak ada, ya mesti ke saudara-saudara atau kerabat yang terdekat. Kasusnya Rasulullah itu bisa menjadi contoh. Rasulullah lahir tidak ada bapaknya yang mengasuh ibunya. Ibunya wafat. Kalau dulu tradisinya seperti itu di Arab, tapi itu sejalan dengan Islam, yaitu kalau bapak ibu sudah tidak ada, maka yang mempunyai kewajiban mengasuh anak ini adalah kakeknya, kakek dari bapak. Nah, ini seperti wali nikah. Ya, wali nikah, kalau bapaknya tidak ada, maka ke atas bapak dari bapak. Nah, kakek dari jalur bapak. Kalau kakek tidak ada, lalu atas samping paman, paman dari bapak. Maka ketika Rasulullah itu ibunya wafat, yang mengasuh kakeknya Abdul Muthalib. Kakek Abdul Muthalib wafat, lalu Rasulullah diasuh oleh pamannya Abu Thalib yang saudara sekandung, seayah dan seibu dalam istilah faraid, istilahnya li abawain atau asyaqiq. Asyaqiq itu saudara seayah seibu atau kita bilangnya sekandung. Nah, itu Abu Thalib. Dengan begitu, itu tidak perlu ada panti asuhan. Karena kebutuhan anak itu tidak hanya materi, tidak hanya makan, tapi juga butuh kasih sayang. Nah, kalau ini diasuh oleh kakek atau paman, maka insya Allah ada kasih sayang yang diberikan kepada anak itu. Itulah sebabnya seringkali anak yatim itu kecenderungannya nakal karena mereka kurang kasih sayang. Jangankan diasuh di panti asuhan. Kalau ada anak diasuh oleh bapak ibunya sendiri tetapi kurang menaruh perhatian kepada anak, anak itu kemungkinan besar menjadi anak nakal. Nah, jadi kalau anak nakal itu dicek, kemungkinan nomor satu adalah karena bapak ibunya kurang memberi kasih sayang kepada anaknya. Jadi pertanyaan ini saya kira bagus supaya kita tidak mengambil, tidak mencabut anak itu dari keluarganya. Nah, kalau ada misalnya kasus, nah memang itu anak itu terlantar. Karena itu terlantar, maka diperlukan ada panti asuhan. Nah, kita kalau membuat panti asuhan, jangan hanya sekedar memberi makan. Jangan hanya sekedar memberi makan, tapi sekaligus mendidik. Caranya gimana? Bikin pesantren untuk anak yatim. Dan di situ jangan hanya ada guru, tapi juga ada murabbi. Murabbi itu artinya pengasuh yang memberikan perhatian, yang memberikan kasih sayang kepada anak. Itu. Terima kasih. Baik, lalu ada dari Pak Arifin. Bismillah, Afwan Ustadz, berapa persen pengambilan keuntungan harta anak yatim yang dikelola atau dikembangkan secara syariat? Yang kedua, anak yatim yang memiliki warisan dari orang tuanya yang kaya, apakah masih perlu diberikan santunan? Syukran. Yang pertama, bahwa berapa persen pengambilan keuntungan. Ini yang wajar aja, karena tadi yang disebutkan kan bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf tadi saya sebutkan yang understood, yang difahami oleh pikiran kita itu wajar. Nah, wajar itu berapa persen? Relatif. Bagaimana seperti kita itu bekerja sama dalam bisnis dengan cara mudorobah. Mudorobah itu misalnya kita yang menjalankan modal orang lain. Terus berapa persen? Ya dilihat berapa kira-kira kalau itu modal berupa uang atau aset itu seberapa besar dan andilnya orang yang menjalankan itu seberapa. Nah, nanti ditimbang-timbang dari diperkirakan bobotnya berapa. Tapi kalau kita lihat coba taksi. Taksi itu eh, setoran oleh sopir kepada yang memiliki taksi itu sangat besar. Sehingga penghasilan sopir taksi itu sangat minim. Bahkan bisa rugi. Karena yang punya itu
pokoknya targetmu sekian. Karena kalau kelebihan baru kita bagi. Oh, itu tidak fair, tidak fair. Karena em, sopir ini yang tenaganya coba 1 hari penuh dia ketika kosong harus memperhatikan kiri kanan, melihat HP-nya dan sebagainya, tapi bisa menanggung rugi atau terlalu kecil kalau belum mencapai target. Nah, itu tidak fair ya. Yang fair itu mesti ditimbang-timbang kira-kira kesulitan atau pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang menjalankan itu seberapa, terus nilai modal itu berapa, nanti bisa 70-30, bisa 50-50 dan sebagainya. Nah, itu dengan kewajaran. Kalau presentasi dengan angka mutlak itu tidak ada, Pak. Yang pertama. Yang kedua, orang tuanya yang kaya apakah kalau gimana kalau orang tuanya kaya terus ada anak yatim? Apakah mengambil dari konsumsinya anak itu diambil dari hartanya sendiri atau dari orang tuanya atau dari siapapun? Begini, kalau yang mengasuh itu kebetulan memiliki kelebihan, jangan menggunakan harta anak yatim. Bahkan bila perlu, anak yatim itu masih diberi. Ya. Karena apa? Dibutuhkan untuk bekalnya dia kelak ketika dewasa. Ya, apalagi zaman sekarang itu ada inflasi. Ya. Bandingkan dengan 2 anak yatim yang diceritakan di surat Al-Kahfi. Yang disimpan itu kan eh, logam mulia. Ya, tidak disebutkan emas atau perak, tapi disebutkan ditanam itu harta benda anak yatim. Kalau itu kertas uang sekarang pasti hancur. Ya, ya yang tidak rusak itu logam mulia. Kalau besi aja itu juga hancur. Nah, kalau harta semacam itu, value-nya itu akan selalu sesuai dengan perkembangan. Tapi kalau duit itu bisa berkurang. Nah, kalau itu zaman sekarang, kemudian uh, ya orang tuanya atau pamannya itu kaya, kalau bisa jangan mengambil dari hartanya anak yatim itu. Tadi kan ayat yang kita kutip tadi, waman kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau yang mengasuh itu kebetulan kaya, dia jangan mengambil dari situ. Waman kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau fakir baru silahkan kalau mau ngambil boleh, tapi mesti dengan batas kewajaran seperti sebagai upah itu. Jadi eh, singkatnya, kalau kaya jangan ngambil dari harta anak yatim, Mas. Oh, santunan itu tadi yang saya bilang. Eh, Anak yatim kaya diberi santunan boleh, ya boleh. Karena kita dianjurkan memberikan santunan kepada anak yatim kan tidak dibilang yatim yang miskin, ya. Karena itu tadi kekayaan itu sebagai cadangan untuk kelak. Gitu. Terima kasih. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir yang akan kami bacakan dari Ibu Taki. Ustadz, bagaimana jika warisan dalam bentuk aset seperti rumah yang ditinggalin bersama anak? Pembagiannya bagaimana? Eh, nah ini, kalau peninggalannya itu aset berupa rumah misalnya, cepat-cepat dibagi, jadi dialokasikan. Misalnya ibu mendapat 1/8 karena ada anak. Karena ada anak, maka dia 1/8. Terus tidak ada siapa-siapa kecuali anak. Anaknya satu, laki-laki. Laki-laki itu mendapatkan sisanya. Oh, berarti 7/8 semuanya milik anak. Terus itu harus dianggap secara bila perlu ke notaris bahwa rumah ini 7/8 milik anak, 1/8 milik ibu. Terus kalau disewakan ya nanti 7/8 milik anak, 1/8 milik ibu. Kalau dipakai kos-kosan juga demikian. Ya, jadi anak harus tetap mendapatkan porsi seperti proporsi yang dia miliki.
Ya, jadi pembagian segera itu penting supaya ketahuan miliknya siapa itu. Kalau tidak segera dibagi, nanti rumah itu misalnya kamarnya banyak, lalu dipakai untuk kos-kosan, semua diambil oleh ibunya. Zalim itu, zalim. Nah, makanya cepat dibagi supaya ketahuan dia punya porsi berapa. Nanti ketika dikaryakan, dikembangkan itu mendapatkan share ya, mendapatkan share yang sesuai dengan bagian dia. Saya kira begitu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat dan kita intinya sebenarnya intinya kita mesti menyayangi siapapun. Ya. Bahwa Allah itu maha pengasih penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim, maka kita harus meniru Allah, meniru dalam hal kasih sayang. Di bidang apapun kita mesti melakukannya dengan kasih sayang. Nah, kepada anak yatim ini tidak terkecuali. Ya, makanya intinya kita menyayangi dan pelajaran ini kita terapkan tidak hanya untuk anak yatim, tapi kepada siapapun kita mesti berperilaku dengan kasih sayang. Dan Allah menjanjikan, menurut Rasulullah, innama yarhamullahur ruhama. Allah akan menyayangi para penyayang. Mudah-mudahan kita termasuk para penyayang dan Allah menetapkan iman di hati kita sepanjang masa sampai akhir hayat kita. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.